Iya, izin Mbak Moderator. Dia Bapak. Ya, apakah sudah terlihat Baik, Mbak Bella? sudah Bapak, sudah bisa terlihat dengan jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Nimatul Huda, Pak Ali Sapaat yang tadi sudah sempat menyampaikan materinya, kemudian Mas Alan dan Bapak Ibu para dan adik-adik mahasiswa ya, para audiens. Dalam proposal yang yang saya terima itu saya mendapatkan isu soal kredibilitas lembaga negara pada pembentukan undang-undang. Nah, dalam konteks ini menjadi menarik ya ketika kita melihat pada beberapa fenomena persoalan pembentukan undang-undang di Indonesia yang sebenarnya mengkhawatirkan dalam konteks kok sepertinya di luar sistem, di luar dari tradisi yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, dalam konteks ini kemudian kita bisa melihat ya, padahal dari kewenangan dari legislatif eksekutif itu sendiri pembentukan undang-undang. Nah, bahkan kalau kita meminjam pemikirannya Harun Barak, dia katakan bahwa tidak ada satupun lembaga atau kekuasaan yang maha kuasa dari kekuasaan yang lain. Nah, menjadi menarik dalam konteks ini ketika pembentukan undang-undang yang dibuat oleh dua kekuasaan, legislatif dan eksekutif, apakah ini adalah inisiatif dari eksekutif atau sebaliknya, inisiatif dari legislatif, ternyata tidak mampu memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya warga negara. Tidak mampu menerjemahkan apa makna dari konstitusi terkait dengan kebijakan diambil, bahkan kadangkala ketidakmampuan itu memang disengaja. Pemikir Roberto Unger, dia katakan bahwa interaksi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang tidak bisa dihindarkan. Interaksi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan fenomena yang menekankan pada persoalan di mana tidak bisa dipisahkan antara pembentukan undang-undang itu dengan keadaan atau dengan suatu kondisi tertentu atau pengaruh dari hal-hal lainnya. Nah, ini menjadi menarik ketika kita melihat beberapa hal, tentunya ini yang menjadi diskursus kita. Kenapa kemudian kita bisa mengevaluasi kembali apakah pembentukan undang-undang saat ini itu sudah menjamin yang namanya kredibilitas dari kelembagaan, baik itu lagi ataupun tidak menunjukkan kredibilitas dari suatu lembaga. Nah, saya mulai dari konsep kredibilitas. Karena tadi dalam konteks ini kita melihat pada konsep kredibilitas yang menekankan pada perihal yang dapat dipercaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara gramatikal menekankan bahwa sebenarnya secara universal yang namanya kredibilitas ya kualitas, kapabilitas, kekuatan untuk memunculkan sebuah keyakinan. Nah, dalam konteks ini keyakinannya adalah keyakinan dari publik, keyakinan dari masyarakat, keyakinan dari seluruh warga negara terhadap dari kredibilitas hasil khususnya pembentukan dari suatu undang-undang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, logika dalam konteks ini, maka yang dimaksud dalam kaitannya dengan kredibilitas dalam pembentukan undang-undang, setidaknya dia harus menghasilkan produk hukum yang berkualitas, baik itu menghadirkan rasa keadilan, maupun juga memberikan aspek kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Nah, bagaimana cara mewujudkan yang namanya rasa keadilan, dan kemudian kepastian hukum yang adil, kalau kita lihat dalam konteks pasal 28 di ayat 1, yang tentunya itu akan bermanfaat, maka prosedur formal itu harus diikuti. Nah, formalitas atau prosedur formal itu merupakan wujud yang kemudian mengantarkan pada hasil atau kemudian kapasitas dan kualitas
dari suatu undang-undang yang kemudian dihasilkan. Nah, oleh sebab itu, dalam konteks yang namanya kredibilitas, ya, kredibilitas itu menunjukkan soal karakternya, dan juga kredibilitas menunjukkan niat baik dari suatu lembaga. Nah, apakah dalam pembentukan undang-undang, karakteristik atau kemudian kualitas dari suatu lembaga itu yang diisi oleh SDM-SDM yang mumpuni, itu kemudian sudah menghasilkan atau kemudian mengejawantahkan dari SDM yang ada? Kalau memang iya, itu berarti yang pertama unsurnya. Tapi dalam konteks yang kedua adalah niat baik. Dalam pembentukan undang-undang, niat baik itu menjadi penting. Apa yang menjadi niatan itu akan tergambar pada setiap kata-kata dan tergambar dari prosedur itu apakah diikuti atau tidak dalam kaitannya dengan persoalan pembentukan dari suatu undang-undang. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat ya, kredibilitas itu bisa dilihat dari aspek bagaimana implementasi kewenangan, bagaimana kemudian dari peraturan perundang-undangan, dan kredibilitas bisa dilihat dari ketaatan terhadap prosedur dari pembentukan undang-undang itu sendiri. Nah, ini yang kita bisa lihat dalam konteks selama ini beberapa persoalan tentunya kita bisa melihat bagi dalam konteks pembentukan undang-undang ya tentu ada beberapa persoalan kualitas dari undang-undang yang dihasilkan ternyata masih banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik itu ketentuannya ataupun undang-undangnya. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas undang-undang yang dihasilkan dengan waktu yang singkat atau kemudian rendahnya partisipasi publik. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ketika kita melihat pada dimensi pembentukan undang-undang, saya mencoba untuk mewujud atau menggambarkan bagaimana sebenarnya pembentukan suatu undang-undang yang baik dalam konteks mempertimbangkan semua aspek. Pertama, tentunya Pancasila sebagai pendekatan di dalam melihat atau kemudian mengukur kebijakan yang akan diambil dalam membentuk suatu undang-undang. Kemudian elaborasi dari pemikiran dan konstruksi undang-undang dasar itu menjadi penting digunakan sebagai patron di dalam mewujudkan undang-undang. Baik itu kemudian bentuk negara kesatuan, bentuk negaranya, sistem pemerintahan, tentunya ini akan menjadi panduan bagi pembentukan undang-undang yang tidak bisa lepas dari skema seperti ini. Nah, kendati bahasa dalam undang-undang dasar itu tidak terlalu detail, tapi elaborasi pemaknaan dan refleksi dari bentuk negara, sistem pemerintahan itu harus direfleksikan oleh para pembentuk undang-undang yang kemudian akan diwujudkan di dalam ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang akan dibuat. Apakah pasal-pasal ini akan bertentangan dengan bentuk negara atau sistem pemerintahan yang dianut? Tentunya ini adalah bagian dari dalam konteks refleksi yang harus dihadirkan. Sehingga dalam pembentukan undang-undang tidak hanya melihat pada kata per kata, tapi kemudian apa yang dibalik kata-kata itu kemudian refleksi kritis itu harus dihasilkan dan harus digunakan sebagai panduan dalam penyusunan undang-undang. Nah, dalam konteks berikutnya, tentunya pengaturan hak asasi manusia, jaminan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu kemudian dielaborasi sebagai hak atau sebagai tujuan yang akan diaktualisasikan di dalam undang-undang. Sehingga ketika kita melihat dalam Undang-Undang 12 2011 yang kemudian diubah dengan 13 2022, maka kita bisa melihat salah satu wujud nyata dari pembentukan undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hukum terhadap dalam konteks ini adalah kebutuhan terhadap solusi dari persoalan-persoalan hukum yang ada. Baik itu dalam kemudian sektor ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sektor sebagainya. Nah, dalam konteks berikutnya, pembangunan dalam konteks penyusunan undang-undang tidak dilepaskan dari substansi dan ketentuan kelembagaan, kewenangan, dan ini akan memisahkan masing-masing kelembagaan itu mempunyai batasan-batasan kewenangan.
Nah, inilah yang kemudian kita bisa elaborasi dalam konteks ini, meskipun ada sistem dalam kaitan ini terkait dengan apa yang menjadi perencanaan nasional dalam konteks pembangunan yang kemudian diejawantahkan dalam perencanaan khususnya dalam kaitannya dengan penyusunan regulasi, tapi tidak bisa dilepaskan dalam konteks skema seperti ini. Nah, kita bisa melihat dalam konteks yang pertama, persoalan pertama. Kredibilitas yang pertama, soal prolegnas, kita bisa pahami bahwa minimnya target, ya minimnya implementasi dari dokumen perencanaan yang dijalankan oleh pembentuk undang-undang dalam menghasilkan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Kita bisa melihat misalnya 2005-2009 itu kemudian yang selesai hanya 121 dari 385 atau 31% dari program legislasi nasional yang kemudian yang sudah disepakati bersama dari 2005-2009. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam konteks lainnya, 2014-2019 kita bisa melihat bahwa hanya 35 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang dari 189 RUU yang diusulkan. 2015 hanya 12 RUU, kemudian dalam konteks ini 2016 hanya 10 RUU, 2015 hanya 3 RUU, dan kemudian 2017 5, dan kemudian 2018 5 RUU, dan kemudian 2019 itu ada 12 RUU. Ini menunjukkan bahwa keinginan yang begitu kuat oleh pembentuk undang-undang pada saat perencanaan, tapi tidak diikuti dengan kehendak dan kinerja yang optimal. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan dalam kaitannya dengan prolegnas ini, akhirnya menjadi hanya dokumen yang sifatnya formalitas dalam konteks ini ya sekedar kita mengisi dalam kaitan ini, yang penting kita sudah ada memenuhi target. Nah, dalam konteks ini yang menjadi persoalan berkaitan dengan kinerja yang dimana lembaga-lembaga pembentuk undang-undang baik DPR dan Presiden seharusnya lebih mampu dalam kaitannya dengan menyelesaikan apa yang menjadi target di dalam penyusunan dokumen perencanaan itu. Di sisi lain, 2020-2024 ada 248 RUU, 2020 hanya 13 dari 37, 2021 hanya 8 dari 37. Nah, ini menunjukkan ada beberapa persoalan yang serius terkait dengan apa yang menjadi komitmen dari kelembagaan negara kita, khususnya pembentukan undang-undang yang dalam kaitannya dengan penekanan untuk mewujudkan yang namanya perencanaan atau kemudian penyusunan dari undang-undang itu sendiri. Nah, tentunya kita bisa lihat bahwa selama ini memang arah politik legislasi belum jelas. Kira-kira apa yang menjadi target kemudian arah dalam konteks 20 tahun, 25 tahun, kita tidak memiliki arah bagaimana legislasi itu dibuat, dan kira-kira apa saja legislasi yang diperlukan dalam sekian waktu yang lama. Misalnya, katakanlah kita mempunyai rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun, maka seharusnya itu diikuti 20 tahun lagi, ini kita kira-kira apa saja aturan yang kemudian kita harus buat. Nah, dalam fenomena saat ini, muncul aturan-aturan yang muncul dikarenakan memang kehendak dan sifatnya mendadak. Tiba-tiba ada rancangan undang-undang berkaitan dengan muncul tiba-tiba revisi undang-undang KPK, tiba-tiba revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba muncul undang-undang Omnibus Law yang kemudian dari Cipta Kerja, P2SK, kemudian sekarang RUU Kesehatan. Nah, ini tidak ada gambaran secara utuh sejak awal. Kita tidak memiliki satu rangka politik legislasi setelah kurun waktu tertentu. Tapi semuanya bersifat 5 tahun dan kemudian dalam konteks menengah itu diturunkan dalam prioritas. Tapi banyak yang kemudian muncul sifatnya dadakan. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat ya, dalam kan persoalan ini, maka kemudian ke depan menjadi penting adalah harus ada dokumen arah legislasi nasional yang dibuat oleh DPR, DPD, dan pemerintah
Nah, kalau kita lihat di dalam lembaga-lembaga negara kan sebenarnya sudah ada masing-masing lembaga negara itu punya target kinerja ya, baik itu 5 tahunan, misalnya di Mahkamah Agung itu 20 tahunan, atau di lembaga-lembaga lainnya itu misalnya ada yang jangka panjangnya. Nah, kemudian dalam kaitan ini adalah menggabungkan undang-undang yang temanya beririsan. Nah, ini yang muncul kemudian dinamika yang namanya omnibus. Tapi yang menjadi penting dalam catatan saya adalah undang-undang yang temanya beririsan. Tentunya dalam konteks irisan ini tidak semuanya beririsan, maka di sini yang menjadi penting ketika kita melihat dalam konteks apakah omnibus itu menjadi tepat dalam kaitannya dengan secara praktek dan apa sih dampaknya ke depan dalam kaitannya dengan pembentukan undang-undang. Nah, dalam konteks lainnya itu soal ego sektoral itu masih terjadi di dalam pembentukan undang-undang. Nah, persoalan yang kedua soal undang-undang yang dihasilkan dan dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam website Mahkamah Konstitusi kita bisa lihat bahwa adanya banyaknya ya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, baik itu pengabulan secara utuh 105 dan kemudian sebagian 193. Dalam konteks ini maka kita setidaknya ada 298 atau rata-rata 18,37% yang dikabulkan. Nah, dalam konteks ini kan menunjukkan bahwa interpretasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, baik DPR maupun Presiden dan juga DPD, itu terhadap konstitusi itu masih belum terlalu baik ya dalam memahami konstitusi secara utuh. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah misalnya berkaitan dengan kontestasi pemilu, itu seringkali menjadi objek gugatan yang terus-menerus dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa lihat dalam kaitannya dengan interpretasi terhadap hak-hak asasi manusia itu tidak diturunkan secara baik di dalam pembentukan undang-undang, tetapi kemudian ada beberapa pasal yang akhirnya lepas. Kita bisa lihat misalnya terkait dengan sumber daya air, itu kemudian masih menimbulkan beberapa polemik, bahkan pada sebelumnya itu Undang-Undang Sumber Daya Air akhirnya kita kembalikan ke Undang-Undang 74 pengairan, dan akhirnya 2019 itu kita buat lagi satu undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya air. Nah, filosofinya adalah lebih kepada yang namanya bumi, air, dan kekayaan alam itu harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran bersama. Tapi filosofi itu tidak terejawantahkan di dalam pasal-pasal. Sehingga beberapa pasal itu kemudian masih ada ruang-ruang untuk melakukan privatisasi terhadap beberapa sektor itu. Nah, ini menjadi polemik dalam konteks bagaimana sih sebenarnya interpretasi yang dilakukan itu. Ternyata interpretasi yang dilakukan di dalam penyusunan undang-undang seringkali kemudian ditafsirkan kembali oleh pembentuk undang-undang dengan pola kepentingan-kepentingan atau pengaruh dari aspek-aspek lainnya ya. Apakah kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, ataukah kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang kemudian kita bisa rasakan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan dari koreksi Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dari undang-undang yang dihasilkan. Nah, berikutnya soal aspek kredibilitas dilihat dari ketaatan konstitusi dan prosedur pembentukan undang-undang. Nah, ini menarik ya. Pertama, fenomena minimnya partisipasi publik dan undang-undang itu dibuat tergesa-gesa. Kemudian fenomena belum ada batasan terhadap substansi omnibus law dan kemudian perpu omnibus. Nah, kita bisa lihat misalnya 167 hari itu digunakan untuk membuat Undang-Undang Cipta Kerja yang pasalnya 1203 dan terdiri dari 79 undang-undang dalam waktu 167 hari atau kurang dari 6 bulan. Kalau kita lihat 6 bulan sama dengan 180 hari. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat ya, setiap undang-undang pasti memiliki filosofi, memiliki aspek sosiologis dan yuridis masing-masing. Ketika pembentukan satu undang-undang dengan metode omnibus yang kemudian dilakukan dengan kurun waktu
tidak lebih dari 6 bulan dan memperlihatkan dan mengubah substansi dari 79 undang-undang, pasti aspek filosofinya pasti akan diabaikan. Pasti aspek sosiologisnya yang kemudian pada saat dibentuk suatu undang-undang yang dikarenakan kondisi aktual pada saat itu, pasti akan terabaikan dengan kondisi saat ini dengan perspektif yang satu perspektif. Ini yang menjadi satu hal yang sebenarnya riskan, yang sebenarnya kita bisa lihat kerisahan terjadi ketika pembentukan satu undang-undang dilakukan secara cepat dan kemudian secara tidak cermat. Misalnya kita lihat juga Undang-Undang P2SK yang baru dibuat nomor 4 ya 2022 pengembangan sektor dan penguatan sektor keuangan. Itu kurang lebih 3 bulan, dimulai dari bulan September. 15 Desember itu kemudian sudah diundangkan. Itu 17 undang-undang. Bentar lagi atau yang sekarang sedang dibahas itu soal undang-undang kesehatan. Itu ada juga sekitar beberapa undang-undang yang digabungkan, ada beberapa substansi, tapi kemudian banyak kajian yang dimasuki di situ. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dengan pembentukan yang secara tergesa-gesa, secara tidak cermat, pasti ini bisa berpotensi bertentangan dengan konstitusi dikarenakan ada satu nuansa filosofis yang tidak direfleksikan secara baik. Kita misalnya ingat pada saat sebelum undang-undang omnibus itu dibuat, kalau kita membuat undang-undang biasanya setahun atau minimal misalnya 6 bulan atau setahun. Itu untuk satu undang-undang, dicoba untuk dikonstruksikan terlebih dahulu bagaimana undang-undang ini. Dan kira-kira apa sih tujuannya, dan refleksi-refleksi keadilan, refleksi-refleksi bagaimana jaminan perlindungan hak asasi manusia, itu diatur secara baik dan kemudian diuji di dalam kaitannya dengan partisipasi publik. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pola-pola semacam itu atau tradisi yang baik itu sudah mulai ditinggalkan. Dengan cara pandang yang penting cepat, yang penting selesai, dan kemudian kita bisa memiliki yang namanya satu dasar hukum. Nah, ini yang menjadi persoalan polemik ya, yang akan bisa menimbulkan dalam tanda kutip uji-uji materi atau kemudian persoalan hak konstitusional warga yang akhirnya bisa kemudian dibatasi dengan adanya satu undang-undang yang sifatnya cepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akan menimbulkan presiden. Sehingga tahapan-tahapan yang ada di dalam tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian nanti ada pengesahan dan pengundangan, itu hanya dianggap sebagai formalitas jalur yang harus diikuti. Ya sudah, yang penting ini jalurnya sudah dilewati. Kita yang penting sudah jalurnya dilewati, prosedurnya sudah cukup, ya sudah. Tidak peduli bagaimana kualitas dari masing-masing tahapan itu akan bisa dilakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan presiden ke depan. Ketika kita tidak memperbaiki pola dalam kaitannya dengan undang-undang omnibus ini. Ya, ke depan fenomena ini akan menjadi menarik, dan fenomena ini akan terus dilakukan di dalam kaitannya dengan pembentukan undang-undang dengan mekanisme yang kemudian yang penting prosedurnya dilakukan. Nah, dalam kaitan esensi dari partisipasi publik itu esensinya lebih kepada elaborasi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam konteks pasal 22D ya, ayat 3 yang sebenarnya bisa kita tarik dalam kaitannya dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam kaitan ini juga termasuk dalam kaitannya dengan berkaitan dengan hak untuk menyatakan pendapat. Nah, dalam konteks lainnya, dalam perkembangan-perkembangan ini kita bisa lihat bahwa yang putusan Mahkamah Konstitusi pasal 91 tahun 2020 menekankan pada meaningful participation atau partisipasi bermakna. Pada intinya, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atas jawaban terhadap pendapat yang diberikan. Oleh sebab itu,
Undang-Undang 13 2022 mencoba untuk memasukkan, mengelaborasi yang dimaksud dengan meaningful participation ini. Baik itu masukan secara lisan maupun tertulis, sekarang kita bisa lihat di dalam website-website itu sudah ada, khususnya di pemerintah ya, baik itu di Kemenkumham maupun di DPR, itu sudah mulai dilihat bagaimana proses-proses dari suatu rancangan undang-undang ini sendiri. Kemudian pemberian masukan masyarakat secara daring maupun luring, dan kemudian akses-akses lainnya, misalnya berkaitan dengan bagaimana masyarakat yang terdampak langsung terkait dengan materi muatan rancangan undang-undang itu harus diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan-masukannya. Nah, ini menjadi beberapa hal yang sebenarnya Undang-Undang 13 2022 mencoba mengartikulasikan dari putusan Mahkamah Konstitusi 91 2020 soal meaningful participation itu. Ya tentunya dalam kaitan ini tinggal dielaborasi di dalam peraturan presiden. Dan sampai saat ini peraturan presiden belum dibentuk. Nah, dalam kaitannya dengan metode omnibus, ya, Undang-Undang 13 2022 yang mencoba untuk menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang coba menindaklanjuti putusan MK mengatur yang namanya omnibus itu dalam beberapa pasal. Soal perencanaan undang-undang omnibus pasal 42A, pasal 64 soal penyusunan dalam kaitannya dengan teknik omnibus, dan soal pasal 97A yang dalam kaitannya ini soal materi muatan dari undang-undang omnibus yang dapat diubah atau dicabut dengan mengubah peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dalam konteks ini setidaknya ada 3 hal. Omnibus dalam perencanaan, omnibus dalam penyusunan, dan omnibus dalam materi muatan. Dalam konteks ini secara praktek, kita belum tahu kira-kira apa batasan dari undang-undang omnibus ini. Apakah batasan dari undang-undang yang diubah oleh omnibus itu bisa lebih dari 100 undang-undang? Ataukah undang-undang atau berapapun? Sampai saat ini undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan belum ada mengatur soal batasan undang-undang yang dapat diubah. Berapa jumlahnya? Nah, jangan sampai ini diberikan ruang ini seperti cek kosong kepada pembentuk undang-undang, ya sudah, kita masukkan saja berapa undang-undang. Bisa lama-lama, bisa target, bisa lebih dari 70-an, lebih dari 79, bahkan bisa sampai 100 undang-undang. Dalam konteks ini menjadi persoalan pasti akan menimbulkan problematik dari pengaturan, dikarenakan cara pandang atau mengubah undang-undang hanya dilihat dari satu perspektif, ya. Tidak dilihat dari perspektif yang utuh dalam konteks itu. Nah, kemudian yang kedua, ini sekarang sudah mulai muncul ya, di dalam undang-undang pembentukan perundang-undangan, kita tidak membatasi tema. Sehingga sekarang sudah muncul RUU Kesehatan, tapi masuk kepada kelembagaan-kelembagaan lain. Padahal ini sebenarnya RUU Kesehatan masuk pada kelembagaan badan lain yang tidak berkaitan dengan. Ini salah satu hal yang sebenarnya sudah kita kritisi sejak awal, pada saat itu di awal. Ya sebaiknya dalam konteks membuat undang-undang itu harus ada tema, setidaknya filosofinya itu mirip. Tapi dalam konteks ini, maka ke depan yang menjadi penting adalah batasan tema itu ada menjadi penting. Jangan sampai tiba-tiba ada satu konsepsi yang baru, ini mini omnibus, ini yang kemudian omnibus besar. Nah, itu agak sulit kita bisa membayangkan dalam konteks karakteristik dari undang-undang yang di mana secara hierarkial undang-undang kita itu harusnya sama. Di sisi sulit kemudian dengan omnibus ini mengejawantahkan atau mengelaborasi prinsip atau asas lex spesialis derogat legi generalis. Yang mana spesialis, yang mana generalis? Ataukah kita kemudian menempatkan undang-undang omnibus itu lebih kepada asas lex posterior? Sehingga dalam konteks ke depan, undang-undang omnibus ini bisa diubah oleh undang-undang biasa.
Nah, ini kan tidak terlihat dalam konteks ini dan belum dielaborasi dengan baik di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain yang ketiga adalah soal tadi, kalau tidak ada batasan terkait dengan tema, katakanlah ke depan misalnya ada omnibus soal pertanahan, maka kemudian dalam konteks ini, maka filosofi pertanahan itu kan bisa kita tarik dari bagaimana perkembangannya isu-isu pertanahan, bagaimana isu-isu itu kemudian perkembangan sampai kemudian apa yang menjadi tuntutan saat itu. Nah, dalam konteks ketika tidak ada pembatasan-pembatasan substansi di dalam undang-undang pembentukan undang-undang tersebut, perundang-undangan, maka yang menjadi persoalan adalah persoalan filosofis dan itu yang pasti akan tentunya akan menabrak tadi ruang apa yang menjadi filosofi dalam konteks konstruksi yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar dan juga konstruksi yang dibangun yang sudah ada di dalam Pancasila sebagai stat fundamental norm itu sendiri. Nah, dalam kaitannya berikutnya, bagaimana dengan Perpu Cipta Kerja? Tentunya kita bisa pahami, kita bisa lihat bahwa ya ini memang menabrak ya logika dari konstitusi kita. Dalam konteks ini kan termasuk juga putusan MK yang sudah menjelaskan bahwa yang namanya perubahan itu harus menggunakan instrumen undang-undang yang sama, tetapi kemudian Perpu itu tidak menggunakan instrumen yang sama, yakni undang-undang tapi kemudian Perpu, padahal harusnya November 2023, sedangkan perintah MK itu adalah perbaikan dengan undang-undang, dan penggantian undang-undang juga harus dengan undang-undang, itu logika yang dibangun oleh putusan MK, sedangkan dalam konteks Perpu, maka kita bisa lihat setidaknya unsurnya itu harus ada kegentingan yang memaksa, dan kemudian persetujuan DPR, dan dalam konteks ini kegentingan memaksa putusan MK 2009/138 sudah menjelaskan kebutuhan mendesak, kemudian kekosongan hukum, dan apabila kekosongan hukum itu tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur, maka kemudian ini adalah bagian dari keadaan yang mendesak. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dalam konteks Perpu ini, ya tentunya karakter dalam konteks ini jika dia tidak memenuhi kegentingan memaksa, maka sebenarnya Perpu ini adalah PP. Kita harus pahami karakter Perpu itu sebenarnya adalah peraturan pemerintah. Dia akan berubah substansinya, dia akan berubah menjadi Perpu ketika dia mendapatkan persetujuan dan dia masuk memenuhi unsur dari kegentingan yang memaksa. Maka ketika dua unsur itu tidak mendapatkan persetujuan dan memenuhi unsur kegentingan memaksa, maka dia adalah peraturan pemerintah. Dia adalah dalam konteks ini dia lebih kepada executive act. Dia sebagai apa yang menjadi instrumen hukum dari pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu logikanya, maka peraturan pemerintah tidak bisa disamakan dengan undang-undang. Apalagi dalam konteks ini karakter Perpu itu lebih menekankan pada keistimewaan kepada presiden. Jadi keistimewaannya itu harus ditunjukkan dengan persoalan keadaan. Nah, ketika keadaan itu tidak terpenuhi, maka keistimewaan itu tidak lagi menjadi istimewa. Nah, dalam konteks ini, maka Perpu dalam kaitan dengan Cipta Kerja, maka menjadi tidak elok ketika Perpu ini kemudian itu bisa diberlakukan selayaknya dia sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks ini ya, karena dalam kaitannya dengan keadaan yang memaksa, memang tidak terlihat dalam konteks keadaan yang memaksa ini, belum terpenuhinya keadaan yang memaksa yang mengarahkan kepada bagaimana presiden harus mengambil keputusan yang cepat. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam konteks ini, karena ketika ini dibiarkan ya, ke depannya sudah Perpu, omnibus semua Perpu. Nah, ini tidak bisa. Bagaimana mungkin ya, undang-undang yang mengubah puluhan undang-undang dibuat dengan karakter dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, inilah yang kemudian kita bisa menekankan pada secara karakter itu tidak bisa. Ya, ketika kemudian apalagi ini undang-undang yang diubah itu 70-an. Bahkan ke depan bayangkan ketika tidak ada batasan berapa undang-undang yang harus dalam omnibus tiba 100 ke depan.
Bayangkan tiba-tiba kemudian itu dijadikan dengan menggunakan mekanisme Perpu. Maka ini yang cara pandang hanya cara pandang eksekutif, tidak lagi pada cara pandang legislatif. Karena kita bisa lihat kenapa undang-undang itu menjadi penting, ya menekankan pada karakteristik dari persetujuan rakyat dalam konteks itu dikarenakan memang karakter dari suatu undang-undang ini bisa membatasi hak asasi manusia. Oleh sebab itu ketika perumusannya, ketika perencanaannya, ketika pembahasannya, memang rakyat itu harus diberikan peran yang lebih melalui representasinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pembahasan masing-masing ketentuan itu dielaborasi untuk melihat apakah ini merugikan atau tidak membatasi hak asasi manusia. Nah, ketika itu dibuat dalam konteks peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau ketika itu bicara soal Perpu, maka tentunya Perpu akan meniadakan atau mengurangi substansi dari keberadaan eksistensi dari rakyat untuk mencoba mengelaborasi dan merefleksikan apakah ketentuan-ketentuan itu akan membatasi hak-hak dari rakyat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan krusial dalam konteks ke depan yang ketika kita melihat pada ini akan menjadi presiden buruk dalam sistem perencanaan atau sistem pembentukan undang-undang omnibus. Oleh sebab itu ke depan penting dalam kaitannya dengan undang-undang pembentukan perundang-undangan soal membatasi jumlah regulasi yang dapat disusun dalam undang-undang omnibus. Karena beberapa prakteknya beberapa negara mereka tidak terlalu berani mengambil metode omnibus itu untuk kemudian mengevaluasi beberapa peraturan perundang-undangan atau undang-undang karena tentunya akan memiliki dampak yang tidak bagus atau negatif dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian membatasi substansi dalam undang-undang omnibus itu berkaitan dengan tema-tema, berkaitan dengan persoalan kira-kira ketika ini isunya soal kelautan ya sudah beberapa undang-undang yang beririsan dengan kelautan itulah yang akan bisa dimasukkan dalam konteks itu. Setidaknya filosofi dan sosiologisnya bisa kita pahami dan perkembangannya itu juga bisa kita pahami. Begitu juga undang-undang yang berkaitan katakanlah kehutanan, maka sektor-sektor itu jangan dicampur dalam kaitannya dengan praktek yang sudah terjadi, yang sudah ada sekarang. Kemudian membatasi agar tidak dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya teknis menggunakan omnibus. Nah, jangan-jangan ke depan ketika ini tidak dibatasi, tiba-tiba muncul muncul peraturan menteri, peraturan dan sebagainya. Karena bicara soal omnibus kan harusnya ketika itu dimakan dalam Executive Act, maka bagaimana menyusun peraturan pemerintah dengan omnibus? Karena satu peraturan pemerintah itu akan banyak pasal karena akan menguraikan hal-hal teknis, bagaimana tiba-tiba ada omnibus seperti itu? Saya tidak bisa bayangkan kecermatan dan kemudian kepastian hukum yang akan bisa dihadirkan di dalam peraturan pemerintah seperti itu. Nah, soal kemudian yang ke depan berkaitan dengan perencanaan nasional, tentunya dokumen perencanaan nasional yang realistis dan rasional mendasarkan konstitusi itu harus dijabarkan kira-kira dengan menggunakan alokasi waktu yang tidak cepat, misalnya dengan waktu yang 20-25 tahun, sehingga kita bisa tahu kira-kira negara ini apa sih yang dibutuhkan selama 20 tahun ke depan itu dalam konteks regulasinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Mbak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.